Ya, oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak semua udah bergabung di kelas Komunitas 1 pagi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan konsep demografi. Ngomong demografi, mungkin kalian sudah pernah dengar ya di SMA dulu ya, pelajaran geografi, demografi. Ini bukan demografi ya. Nah, demografi ini adalah subnya dari geografi, dispesifikkan lagi. Karena geografi kan luas ya membahasnya. Kalau ini lebih spesifik ke pendudukan. Nah, kira-kira nih teman-teman, kalau untuk demografi ini kita di abad sekarang ini jumlah penduduk yang ada di Indonesia mungkin ya khususnya, ataupun mungkin luasnya dunia gitu ya, mungkin sudah kira-kira menurut teman-teman sudah banyak atau masih banyak tempat yang kosong belum dihuni oleh manusia atau gimana? Prediksi teman-teman saat ini. Halo? Suara saya masih terdengar? Masih Bapak. Ya, nanti mungkin akan saya interaksi seperti ini ya. Jadi teman-teman boleh ngasih feedback gitu ya. Oke, gimana teman-teman tadi? Kira-kira prediksi teman-teman nih, saat ini Indonesia atau dunia ini jumlah manusianya semakin bertambah dari tahun sebelumnya, tahun lalu, atau mungkin sama aja saat ini? Bertambah. Makin bertambah, Bertambah, Pak. semakin Bertambah, banyak. Pak. Bertambah. Tahu itu bertambah, kira-kira teman-teman melihat data dari mana? Dari Google, Pak. Sering ada jumlah data penduduk Indonesia. Google ya? Ya, Iya. di Google-nya spesifik di apa? Data apa? Statistiknya, Pak. Nah, badan statistik ya. Jadi nggak mungkin kita lihat Google aja terus melihat jumlah penduduknya bertambah gitu ya. Mbak Google juga nggak akan tahu kalau nggak ada data statistik ya secara numerik. Jadi betul memang kita bisa melihat laju pertumbuhan penduduk yang ada di dunia atau di Indonesia itu dari nilai statistik. Nah, makanya kita nanti membahas tidak jauh dari angka-angka juga, teman-teman. Ada rumus ya. Nanti teman-teman boleh mulai memahami ya. Dan ini sebenarnya rumusnya udah ada, simple, cuma tinggal pemahaman aja untuk melihat misalkan kita memprediksi nanti tahun 2020 berapa nih? 25 misalkan ya. Mau berapa banyak kira-kira itu bisa diprediksi. Cuman yang akan tahu adalah data sensus ya, yang akan membuktikan data sensus, data statistik. Tapi kalau untuk prediksi, nah kita bisa menggunakan rumus. Nanti kita lihat ya untuk rumus prediksi namanya rumus proyeksi. Nah, udah mulai bicara rumus, menurut kalian gimana nih? Jangan takut dulu ya. Tapi ini menarik kok, menarik. Jadi fungsinya untuk apa sih? Nanti di perawatan komunitas sangat berfungsi banget ya. Ini perannya penting banget karena kita di masyarakat pasti tidak akan jauh dari namanya data-data kemarin yang sudah dipelajari ya, epidemiologi. Kemudian ada data ini saat ini pendudukan ya, statistik, ada mortalitas ya, ada kelahiran. Nanti kita coba bahas ya di materi pada hari ini. Oke, next. Ini nextnya kemana ya? Saya tuh kadang sok ini kalau nggak di slideshow ya. Ah, ini bisa deh. Manual lagi gini. Oke, ini kita lihat di layar ya bahwa semoga bisa ganti sih ya. Jadi jumlah penduduk di tahun 2020 teman-teman ya, 2020 ini luar biasa tinggi banget ya. Kira-kira Indonesia kalau lihat dari data ini menempati ranking berapa nih dari urutan di dunia setelah Cina nomor 1, nomor 4 ya.
4. Nah, bahaya nggak teman-teman kalau kita lihat data kayak gini nih? Ada data top 20 terbesar jumlah populasi yang masih hidup, yang terdata, yang nggak terdata lebih banyak lagi mungkin ya. Ini kan ibaratnya kayak fenomena gunung es ya, yang terdata mungkin yang ikut sensus, yang ikut tercatat gitu ya. Yang belum tercatat mungkin ada lagi kan, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Nah, ini Indonesia ada di urutan keempat teman-teman. Jadi kalian tuh sekarang ini berada di negara yang memang padat penduduknya. Ya, seperti apa sih kondisinya kalau padat? Nah, istilahnya seorang atau sebuah apa ya, satu individu yang tinggal di tempat apa ya, habitat sebagai tempat tinggalnya seharusnya adalah habitat tempat tinggalnya lebih luas daripada yang bertempat tinggal di habitat tersebut, ya kan? Kalau habitat di situ lebih banyak dan apa namanya, lebih sempit, dan yang tinggal adalah totalnya lebih banyak, maka berbagai masalah akan muncul teman-teman. Contoh, kita lihat di Pulau Jawa ya, mungkin di Pulau Jawa ini luar biasa jumlahnya ya, penduduknya lebih banyak daripada di pulau-pulau yang lainnya. Kenapa? Karena mengumpul semua di sini, segala aktivitas ada di sini. Makanya sempat dengar kan di berita bahwa Pak Presiden akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Nah, karena di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, itu luar biasa. Apalagi kalau kita lihat data di Indonesia nih ya, menurut wilayah tahun 2020 kemarin, itu paling tinggi adalah Jawa Timur teman-teman. Wah, ngeri banget ya. Ada yang dari Jawa Timur? Iya, Pak. Nah, termasuk bagiannya ya. Mendukung jumlah ini nih. Ya. Kemudian nomor 2 Sumatera Utara, ya, bisa lihat di urutan ini ya, teman-teman. Ini jumlah total dalam bentuk prosentase. Nah, nanti kita juga bahas nih, ada rasio, prosentase ya. Ada jenis data lain. Nah, nanti kita bahas deh. Ini dulu yang penting ya. Kemudian ini hasil sensus ya, hasil sensus yang dilakukan pada tahun 2021 ya, ini Januari 2021 kemarin, bahwa di sini udah ada tulisan ya, kaum milenial ya, Gen Y. Nah, ini udah cukup lumayan meningkat nih, totalnya ada sekitar berapa nih, 270,20 juta jiwa. Nah, ini penyebarannya di Indonesia. Jadi kalau buletannya gede, kalian bisa dapatkan data ini di data statistik Indonesia ya. Kalian bisa lihat di situ. Atau nanti saya coba share PDF-nya di Eldiru. Kalian bisa lihat, searching bahwa memang betul laju perkembangan manusia terutama di Indonesia tuh meningkatnya drastis. Apalagi saat endemik ya. Ya, pandemi ya. Belum endemi. Semoga kita udah masuk ke endemi saat ini ya, soalnya udah berdamai dengan virus. Nah, saat pandemi ini masyarakat mungkin lebih banyak aktivitasnya di rumah ya. Jadi ketika di rumah mereka melakukan aktivitas dan mungkin pelayanan kesehatan juga terbatas ya, dan akhirnya meningkatlah laju kelahiran. Apalagi banyak pengantin baru ya. Nah, kalian ini nanti menyumbangkan beberapa penduduk juga ya, setelah nanti lulus, punya suami, punya istri, akan menambah jumlah totalitas penduduk yang ada di Indonesia ya. Tapi mitos di apa namanya, khususnya Jawa ya, banyak anak banyak rezeki. Nah, itu hubungannya dengan budaya ya, kultural kita, banyak anak banyak rezeki. Namun memang ketika terlalu banyak anak juga kurang maksimal nantinya ya, dalam merawat anak-anak yang mungkin notabene perlu dididik maksimal, disekolahkan yang maksimal, dibiayai yang maksimal mampu kita. Tapi ketika kini banyak sekali anaknya, nah pastinya tidak akan maksimal total ya untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya tersebut, karena harus dibagi-bagi. Misalkan
anaknya ada 10 atau ada 15. Ya itu nggak mungkin ya semuanya dalam satu waktu, jangka waktu jedanya tuh pendek-pendek ya. Lahir yang anak pertama lahir setahun, baru satu tahun 2 bulan udah dapat adik lagi ya, dan seterusnya gitu ya, sampai kembrojolen banyak banget anaknya ya. Jadi juga kesebelasan di sepak bola bisa itu. Nah itu akan menjadikan masalah juga ya, entah itu masalah ekonomi, sosial, masalah di keluarganya, dan juga masalah yang lain ya. Nah itu bisa menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan masalah atau dampak yang terjadi pada kependudukan di Indonesia, masalah kependudukan. Jadi ini termasuk kita belajar pendudukan ini spesifik di kesehatan saat ini ya, karena multidisipliner science ya ini sebenarnya. Bisa kalian nemuin mata kuliah ini atau materi ini di mungkin ketika main ke FISIP ya, main ke SPPDN misalkan ya, atau main ke mana gitu ya, fakultas mana, mereka beberapa juga akan mempelajari tentang konsep demografi atau kependudukan ya, yang hubungannya dengan pelayanan di masyarakat. Nah kalian pun juga ya. Oke, kita next. Coba layarnya udah ganti belum? Sudah belum teman-teman? Belum Pak, di saya Belum, Pak. Pak. Kenapa ya kalau seperti ini, kenapa ya? Ini belum sama sekali? Sudah Sekarang udah. Ya, Sudah, oke. Oke, makasih. Ya, ini kita lihat learning objektif untuk mata kuliah ini ya. Jadi yang pertama kalian tuh ngerti ya, pengertian ukuran demografi itu seperti apa. Yang kedua, komposisi dan dinamika penduduk ya. Kemudian ada konsep proyeksi dan perkembangan. Nah ini konsep proyeksi dan perkembangan penduduk nih, kalian akan memprediksi ya, belajar memprediksi sekian tahun berikutnya. Jadi nggak mungkin prediksinya balik ke tahun sebelumnya ya, tapi yang akan diprediksi adalah ke depan ya, bukan ke retro, tapi ke depan. Nah berapa sih setelah 3 tahun, setelah 4 tahun jumlah penduduknya kira-kira nih meningkat enggak? Nah, kita hitung nanti dengan rumus ya, rumus proyeksi. Kemudian kependudukan dan kaitannya dengan kesehatan, teman-teman. Nah, apa sih hubungannya ya, kita belajar kependudukan sehingga ini sangat berpengaruh dengan kesehatan ya, kondisi kesehatan. Kemudian yang kelima, strategi pencegahan masalah kesehatan yang disebabkan karena masalah kependudukan. Nah ini sebenarnya 5 ini, komponen ini harusnya dalam 5 pertemuan teman-teman. Tapi kita singkat saja biar kalian juga dapat semua ya materinya, dan bisa didalemin, dipelajarin ya secara mandiri nanti ya. Namun akan saya sampaikan clue yang terpenting, yang poinnya ya, yang harus kalian pahami di mata kuliah ini. Next, nah ini dia ya. Jadi pendahuluannya ya, mengapa kok kita mempelajari ini? Karena sebagai perawat komunitas, jelas klien kita adalah masyarakat, bukan hewan. Makanya untuk belajar materi ini adalah untuk kependudukan atau untuk manusia ya, untuk orang, bukan untuk bebek, bukan untuk yang lain ya, populasi yang mungkin di luar manusia gitu, bukan. Ini khusus untuk manusia ya, gitu, masyarakat di manusia, populasi di manusia. Nah kemudian kita lihat dalam sebuah perencanaan pembangunan, pastilah tidak jauh dari indikator jumlah penduduk yang ada di tempat tersebut ya. Jadi negara ini dalam melaksanakan pembangunan apakah berhasil atau tidak ya,
kemudian program-program apakah bisa terlaksana atau tidak. Karena gini teman-teman, dalam satu tempat tadi yang saya sampaikan ya, dalam sebuah habitat atau lokasi, ketika ibaratnya kalian bayangkan ini ada pulau ya, pulau kecil ya di tengah pantai, di tengah laut ya. Nah, di situnya misalkan dia pulau hanya bisa menampung 20 manusia dengan segala isi yang ada di situ. 20 manusia, dia harus survive di situ, bisa hidup dengan apa yang ada di situ, dengan usaha mereka bercocok tanam atau apa misalkan gitu ya. Nah, ternyata di pulau itu ditambahkan sejumlah 200 orang. Kira-kira bahan makanan habis nggak teman-teman? Kekurangan Habis, nggak Pak. kira-kira? Kekurangan, Pak. Nah, akhirnya apa? Masalah lain apa? Berebut nggak kira-kira demi kehidupannya? Iya, Pak. Berebut. Paling kan saling gontok menggontok ya, saling sikut menyikut. Ini demi kehidupan. Nah, ibaratnya manusia nih pada dasarnya ada sifat hewannya ya, saingan. Jadi hewan itu kan saingan ya. Walaupun sebagai manusia kita diberikan kesempurnaan daripada hewan ya, tapi ada sifat-sifat hewan yang mungkin ada pada diri kita untuk mempertahankan hidup ya. Makanya ketika ada persaingan seperti itu ya, orang bisa saling membunuh, bisa saling menyikut, bisa saling, pokoknya demi dia hidup gitu ya di pulau itu. Sama aja ketika negara itu seperti itu kondisinya, akan terjadi masalah-masalah yang luar biasa dampaknya. Contoh saat ini yang kita lihat di China ya, di negara China yang jumlah penduduknya terbanyak di dunia, itu masalah di sana tuh luar biasa banyaknya. Sampai COVID pun sebenarnya sumbernya dari sana ya. Kadang kesel deh ya kalau bahas COVID, sumbernya dari sana deh. Nah, kemudian akhirnya dampaknya apa? Banyak masyarakat yang miskin, banyak mungkin penduduk yang tidak tercover di asuransi oleh negara atau yang lainnya. Tapi kita lihat dibandingkan Cina, negara tetangga kita yang tempatnya tuh sebenarnya luas, tidak terlalu luas ya, luas, tapi dibanding Indonesia, besar Indonesia ya, tapi jumlah penduduknya cukup ya untuk bertempat tinggal di situ. Nah, seperti Singapura atau mungkin mana lagi ya, saya lupa tuh, daerah Arab ada tuh mana ya, jadi tempatnya tuh lebih luas daripada jumlah penduduknya. Nah, itu makmur sekali teman-teman ya kan. Kita lihat negara Singapura, apa ya, pernah mereka mendapat kita dapat berita dari Singapura tuh banyak sekali pengemis yang mungkin meminta-minta di pinggir jalan ya, yang pura-pura kakinya buntung, yang jadi Pak Ogah. Terus Pak Ogah tahu ya, kalau di Jakarta tuh kalau ada putaran gitu ya, mobil mau muter mau balik arah tuh ada orang yang sini dikasih receh, nah, itu Pak Ogah ya. Nah, di sana nggak ada, sampah juga bersih banget, kota tertata rapi ya, gaji pegawainya juga cukup memadai ya dalam bentuk dolar dan sebagainya. Nah, itu kan akhirnya apa? Makmur. Kemudian di Jepang, kita lihat tadi di Jepang nggak terlalu tinggi kan, karena ditekan penduduknya. Di Jepang rata-rata mereka boleh memiliki anak maksimal sekian, dan menikahnya biasanya di usia tua. Nah, ketika usia tua, akhirnya mortalitas dan natalitas tuh bisa jadi lebih banyaknya di mortalitasnya ya, kelahirannya dikit ya, mortalitasnya banyak. Karena apa tadi? Menikahnya di usia tua udah di usia tua, jadinya jumlah penduduknya pun bisa ditekan gitu. Kalau di sini kan manak bocah ada ya, banyak ya di Indonesia tuh. Baru usia 14 tahun misalkan, usia 15 tahun tahu-tahu udah anaknya 4. Ya itu ya, jadi bukan berarti kita baurkan dengan budaya atau keyakinan bahwa banyak anak banyak rezeki. Itu konsep ini tidak bisa disatukan ya, tidak satu. Kemudian data kependudukan memegang peranan penting juga. Nah,
jelas ya. Kalau nggak ada data pendudukan, kita nggak bisa melihat laju perkembangan ya di masyarakat, berapa yang sakit, berapa yang sehat, berapa yang udah lahir, berapa yang sudah meninggal ya. Dan kesalahan yang sering terjadi teman-teman, ketika lahir meninggal itu tidak dituliskan lahirnya. Harusnya kan bayi baru lahir meninggal, berarti kan kelahirannya ditulis, meninggalnya ditulis, dicatat. Nah, rata-rata yang hanya dituliskan adalah jumlah data meninggalnya. Jadi dia meninggal setelah lahir di tempat mana. Nah, tapi lah data lahirnya nggak ditulis, dianggapnya baru lahiran langsung meninggal ya gitu ya. Yang ditulis di data adalah nah itu kesalahan yang mukmin sering terjadi pada pencatatan sensus atau pendataan di pendudukan. Nah, ini biasanya yang ngurusi Disdukcapil ya, kalau di wilayah kita di kabupaten, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian perlu dipelajari demografi. Nah, penting ya. Oke, kita naik aja deh. Apa sih demografi? Nah, kita lihat nih orangnya yang dulu memulai untuk mendiskusikan tentang apa itu demografi. Nah, demografi itu berasal dari Yunani bahasanya, makanya orangnya bukan orang dari Pemeranjen ya, ini bukan orang Pemeranjen, ini orang dari Yunani. Nah, bahasa artinya demos itu rakyat atau penduduk, grafein itu menulis. Jadi demografi itu adalah tulisan atau karangan mengenai penduduk. Nah, dia membuat buku ini ya, judulnya Elemen de Statistik Humani. Nah, ini buku pertama kependudukan yang dibuat oleh si Archil Guillard ya, tahun 1884. Nah, dalam demografi ini mempelajari tentang yang pertama jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahan yang sebab-sebab perubahan untuk sendiri. Nah, ini menurut Phillips ya. Nah, ini dikembangkan lagi udah. Kemudian ada struktur penduduk. Nah, struktur penduduk apa saja komponennya? Ada jumlah, persebaran, komposisi penduduk selalu berubah. Nah, ini terlihat dari penjelasan dari demografi sendiri ya. Jadi demografi itu adalah terdiri dari struktur penduduk dan proses demografi. Kalau proses demografinya apa? Ada kelahiran, fertilitas, ada kematian, mortalitas, ya, ada migrasi. Ya, perlu diingat ya teman-teman, ini garis besarnya dulu. Struktur penduduk terdiri dari jumlah, persebaran, komposisi penduduk yang sifatnya adalah nanti selalu berubah. Ya, selalu berubah. Dan untuk proses demografi itu ada kelahiran, fertilitas, kematian, mortalitas, dan migrasi penduduk. Nah, ini ya prinsip loh, jangan sampai lupa. Oke, manfaat demografi apa? Yang pertama, demografi ini berperan penting ya dalam sebuah perancangan pembangunan ya, untuk melengkapi data-data ya, sehingga bisa datanya lengkap dan akurat ya, dan data pendudukan yang tersedia itu bisa semakin mudah dalam membuat sebuah perencanaan ya. Nah, mudah, tepat. Jadi ketika kita tahu populasi, makanya ketika ada kegiatan penelitian yang ditanya apa, ada nggak populasinya, ada nggak sasarannya, jumlahnya berapa, karakteristiknya gimana, gitu kan, sama enggak atau berbeda, atau wilayahnya dalam satu tempat berkumpul enggak, atau mungkin pisah-pisah dengan jarak sekian hektar rumahnya, itu kalau di pedesaan ya. Nah, itu harus kita tahu dulu, makanya sangat berperan ya untuk perencanaan pembangunan ataupun untuk kegiatan lain ya, atau untuk rencana penelitian juga ini bisa. Kemudian bagi keperawatan komunitas, nah data demografi ini ya, itu dapat menjadi pertimbangan ketika akan menentukan strategi intervensi. Nah, contohnya apa? Ketika kita akan melaksanakan kegiatan, misalkan kita akan memberikan pendidikan kesehatan tentang stunting, atau tentang COVID-19 ya saat ini. Nah, kita lihat di wilayah tersebut
ada nggak yang terjadi masalah stunting? Ada nggak yang terkena COVID misalkan? Oh ini jalur wilayah hijau, distrik hijau. Oh ini di sini stuntingnya cuma 2 gitu misalkan. Oke, nggak masalah. Yang penting di situ ada yang terjadi dampak stunting ataupun belum, dan jumlah populasinya ternyata balita di situ cukup tinggi dan banyak populasinya. Nah, kita bisa menjadi pertimbangan bahwa oke, tindakan promotif kita lakukan di situ untuk mencegah terjadinya stunting, karena sudah ditemukan kasus 2 anak terjadi stunting di wilayah tersebut. Walaupun 2 ini banyak loh ya. Makanya akan dilaksanakan kegiatan tersebut. Atau misal gini, ketika ke desa di atas sana ya, dekat Bacuraden, ditemukan bahwa dari dinas BKKBN jumlah angka pernikahan usia dini itu tinggi, teman-teman. Nah, kita lakukan sosialisasi tentang karena udah banyak yang menikah dini, kita cegah dulu nih dengan jumlah anak yang melebihi dari kemampuan dia merawat anaknya. Dengan apa? Kontrasepsi yang baik pemilihannya ya, controlling pelayanan kesehatan rutin misalkan, atau melakukan kegiatan. Nah, kita kan harus tahu dulu penduduk sana tadi, jumlah yang pus berapa ya, jumlah laki-laki perempuannya berapa, usia yang sudah pada menikah gimana, berapa aja rentangnya gitu kan. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mendukung dalam memberikan intervensi perawatan komunitas. Nah, ruang lingkupnya yang jelas, yang pertama, demografi itu bisa dilihat dari kuantitatif atau hitungan ya, atau kualitatif secara teoritis. Nah, di sini untuk kuantitatif, nah kita bisa lihat untuk demografi murni atau teknik demografinya ya. Jadi yang untuk teoritis ini ada studi kependudukan atau population studies, dan keduanya ini saling melengkapi sebenarnya. Kalaupun kita nggak ada data perhitungan, nah kita nggak tahu secara teoritis permasalahan dari demografi ini akan berdampak ke apa aja, kemana saja gitu ya. Nah, gitu. Ataupun secara teoritis ya, kita hanya menghitung tapi kita tidak tahu datanya berapa, ya nggak akan bisa dihitung karena kita butuh data untuk dihitung. Nah, makanya secara teoritis ya bisa mendukung, secara hitungan atau kuantitatif juga bisa saling melengkapi di ruang lingkup ini. Nah, lingkup demografi ini ada murni ya tadi, pur demografi. Nah, itu demografi formal. Nah, ini terkait dengan variabel-variabel demografinya. Nah, variabel-variabel demografinya ini itu berhubungan antara naik turunnya fertilitas terhadap struktur demografi di suatu wilayah. Jadi indikatornya adalah fertilitasnya, angka kelahirannya. Ya. Kemudian untuk studi kependudukan lebih luas dari kajian demokrasi murni, di mana ini memahami tentang struktur dan proses pendudukan di suatu daerah. Nah, faktor-faktor non-demografis itu ikut dilibatkan, teman-teman. Contoh dalam memahami tren fertilitas di suatu daerah, tidak hanya mengetahui tren pasangan usia subur, namun juga faktor sosial budaya di daerah tersebut. Makanya variabel-variabel non-demografi ya tidak hanya ke penduduknya saja, tapi bisa ke ekonominya, sosiologinya, geografinya, psikologinya, politik ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal adalah interdisciplinary science. Jadi bisa semua tuh mempelajari, mendalami tentang demografi ini. Nah, ini menurut Kemeyer dalam mantra ya, itu memperjelas perbedaan antara demografi formal dengan studi pendudukan. Nah, kita lihat di tabel ya bahwa ada tipe studi demografi formal ya. Jadi variabel yang berpengaruh itu ada komposisi umur ya, tingkat kelahiran. Kemudian yang terpengaruh itu variabel demografinya tingkat kelahiran, komposisi umur gitu. Nah, ini untuk formal ya. Kalau untuk studi kependudukan, variabel pengaruhnya
itu terlihat dari variabel non demografi, di mana faktor sosiologi misalnya kelas sosial ya, kemudian ada kesempatan ekonomi, faktor ekonomi. Nah, ini terkait dengan studi pendudukan, jadi bahasanya terkait dengan faktor-faktor non demografinya gitu. Kalau untuk studi kependudukan ya, yang berikutnya yaitu variabel demografi. Nah, kita bisa lihat di variabel demografi yang terpengaruh adalah non demografinya ya. Jadi yang dilihat adalah ini ya, kalau murni mau formal dia tetap ya, karena mutlak nilainya. Nah, ini non demografi akan memenuhi variabel demografi ya. Kalau demografi yang terpengaruh adalah non demografi. Nah, seperti ini gambarannya, dia ini menurut Kamenyer dan Mantra ya teorinya. Nah, kemudian sumber data demografi dari mana? Bisa dari sensus, survei ya, kompilasi keduanya. Kemudian cara lain juga bisa. Sensus ini yang sering digunakan teman-teman. Sensus seperti apa ya, dengan ketika ada program dari pemerintah melakukan sensus secara serentak, biasanya warganya atau penduduknya suruh mengisi data-data yang dikirimkan oleh badan atau dinas kependudukan melalui Android atau melalui pengisian form. Nah, nantinya akan dikompilasi, ditabulasi menjadi satu sehingga bisa digunakan untuk pelaporan analisis hasil sensus dari penduduk tersebut. Nah, tapi tadi kembali lagi secara angka ya, kuantitatif. Nah, oke, kita lihat komposisi dan dinamika penduduk. Nah, komposisi penduduk ini adalah gambaran keadaan penduduk di suatu daerah yang didasarkan atas karakteristik khusus dari penduduk. Nah, ini komposisi penduduk. Kemudian ada komposisi di penduduk itu ada biologis, sosial, ekonomi, dan geografis. Ya udah tahu ya, kalau biologis apa, sosial apa, ekonomi apa. Ini yang terkait komponen atau komposisi di penduduk. Ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan atau peningkatan atau pengurangan jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut. Misal biologis, umur, jenis kelamin, kan nggak semuanya sama ya. Misalkan di sini umurnya lebih banyak yang produktif daripada yang tidak produktif. Nah, nanti apa akibatnya? Nah, kita bisa tahu ya, ketika terlalu banyak yang produktif tapi tidak produktif, nah itu akan berdampak terhadap masalah misalkan pendapatan daerah tersebut, ekonominya. Karena apa? Harusnya usia produktif dia bisa memberikan income, entah itu bagi dirinya dan keluarga ataupun di wilayahnya ya. Ternyata nganggur, malah jadi preman misalnya ya, nggak ngapa-ngapain, males. Nah, itu kan jadi masalah yang cukup harus diperhatikan ya. Nah, itu kalau dari biologis ya. Nah, umur dan jenis kelamin, ini kenapa perempuan lebih banyak dari laki-laki, yang sebenarnya harusnya seperti itu ya. Kira-kira kenapa teman-teman? Kalau normalnya perempuan harus banyak dari laki-laki untuk penduduk di mana-mana, kira-kira kenapa harus perempuan yang lebih banyak, tidak laki-laki? Ada yang bisa jawab? Halo? Kenapa kira-kira? Kok perempuan lebih banyak sih di tempat manapun, kayak di kelas kalian ya? Laki-laki sama perempuan lebih banyak mana? Perempuan, Pak. Perempuan, Pak. Perempuan. Ya, kenapa lebih banyak perempuan kira-kira teman-teman? Ada yang tahu nggak? Coba. Siapa yang tahu? Rahma, tahu Rahma? Rahma Hardian. Tahu nggak?
Dalam Bapak, mohon maaf bisa diulang Pak, mohon maaf tadi. Ya, kenapa jumlah perempuan itu biasanya lebih banyak daripada laki-laki? Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kenapa kira-kira? Yo, ada yang tahu nggak? Mungkin sudah mendekati akhir zaman, Pak. Itu Oh, kalau mendekati akhir zaman itu harusnya laki-lakinya yang lebih banyak, laki-lakinya lebih banyak ya. iya. Kalau ini perempuannya yang lebih banyak kan normal. Nah, kenapa kok bisa gitu? Katanya Pak, karena perempuan satu laki-laki kan boleh nikah sama 4 perempuan. Kayak gitu. Boleh nikah sama 4 perempuan. Jadi belum ada yang pas ya jawabannya. Jadi karena yang pertama secara biologis, kita bicara biologis nih teman-teman. Ya, biologis. Secara biologis kira-kira perempuan sama laki-laki itu bedanya di apa sih? Terkait penambahan penduduk. Kalau perempuan menghasilkan anak nggak? Bisa melahirkan nggak? Bisa Pak. Bisa Pak. Laki-laki bisa nggak? Tidak. Tidak. Nah, karena perempuan ada kemampuan itu ya, bisa melahirkan anak. Sehingga jumlah kelahiran biasanya lebih tinggi dari laki-laki si perempuan ini, karena bisa melahirkan. Kalau laki-laki kan nggak bisa ngelahirin ya. Nah, makanya memang tapi bisa apa ya, membuahi bukan melahirkan. Makanya zaman dulu tuh orang desa gitu bilang gini, kalau belum punya anak laki-laki, nah dia nggak pernah denger nggak, dia gimana caranya bikin anak lagi sama istrinya, bikin anak lagi sampai pokoknya dapat 1 anak laki-laki, setelah itu selesai. Nah akhirnya apa? Jumlah anak yang seharusnya tidak banyak, akhirnya terlalu banyak. Nah perempuannya ini akhirnya jumlah kelamin perempuan lebih banyak dari laki-laki. Nah secara rasional gitu. Paham nggak teman-teman? Paham Pak. Paham Pak. Ya. Tapi kalau dari izin masuk Pak, kalau dari keluarga saya malah berbeda Pak. Jadi malah lebih banyak laki-lakinya daripada perempuan. Ya, itu kan memang saya bilang tidak semua ya, tapi kebanyakan. Kebanyakan berarti lebih banyak yang seperti keluarganya kamu tadi ya, lebih banyak laki-laki. Nah, kalau kepercayaan penduduk ya, warga itu seperti itu kan rata-rata. Di mana-mana pengennya yang pertama anak laki-laki, ternyata yang dapat anak perempuan. Ini nanti usaha lagi pengen punya anak lagi, ternyata keluarnya perempuan lagi. Ternyata lebih banyak seperti itu daripada yang tadi. Pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki. Itu udah menjadi apa ya? Entah itu secara alamiah atau secara kebetulan juga kita nggak tahu, dan itu pun perlu dilihat ya, diprediksi apa penyebabnya. Namun tidak menutup kemungkinan di suatu daerah jumlah laki-lakinya pun lebih banyak dari perempuan, bisa saja terjadi. Karena apa? Barangkali tadi kasusnya, oh lebih banyak di sini yang lahir adalah tadi ya, fertilitasnya adalah jenis kelamin laki-laki, itu alasannya. Maka jumlah laki-laki di desa ini misalkan atau wilayah ini lebih banyak daripada jumlah perempuannya. Nah itu komposisi namanya, komposisi penduduk ya. Oke ya, paham ya, kita bicara komposisi di biologis tadi. Nah sosial ini terkait dengan tingkat pendidikan ya, kesehatan, status perkawinan. Paham ya untuk komposisi ya. Ekonomi ya diputar dengan masalah pendapatan ya, entah itu dari pekerjaannya apa,
pegawainya jadi pegawai, jadi karyawan, jadi pengusaha atau apa. Nah, itu komposisi penduduknya. Makanya ini ekonomi selalu ada ya, ketika kalian cari data demografi pasti kan tingkat perekonomiannya, pendapatannya, ada kan, jenis pekerjaannya gitu. Itu harus dapat dasarnya juga. Jadi rata-rata di sana adalah pekerjaannya sebagai buruh. Nah, jadi rata-rata di sana petani. Jadi rata-rata di sana kebanyakan besar adalah nelayan gitu. Nah, itu komposisi penduduk. Kemudian geografis. Nah, ini perbedaan wilayah di tempat tinggal penduduk, misalkan perbedaan jumlah penduduk kota dan penduduk desa. Itu letaknya secara geografis. Misalkan di kota, nah rural, urban ya, di urban. Nah, wilayahnya seperti apa tinggalnya? Biasanya sudah bentuk perumahan ya dan sebagainya. Nah, jumlahnya juga padat, yang datang ke situ juga bukan orang asli situ gitu ya. Nah, kalau yang di desa mungkin rumahnya terpecah-pecah ya, jaraknya jauh-jauh, dan biasanya yang ada di situ adalah komposisinya secara geografis, wilayahnya tuh ditempati oleh penduduk asli situ rata-rata kalau di desa ya, karena masih satu saudara biasanya. Nah, ini tadi ya untuk komposisi biologis atau umur jenis kelamin. Nah, paling sering digunakan juga nih. Jadi ini diperlukan untuk perencanaan berbagai kegiatan pemerintah ya, seperti perencanaan dalam bidang pendidikan, kesehatan ya. Data mengenai umur sangat diperlukan untuk proyeksi istilah lainnya adalah prediksi. Nah, mudahnya gitu ya, proyeksi murid yang akan terdaftar di sekolah. Nah ya, jadi school enrollment sekarang kan di sekolahan bukan kayak dulu lagi ya. Misalkan sekolah SMP, SMA 1 negeri misalkan, dulu kan favorit ya, dari daerah manapun ngejar ke situ ya, entah jauh dari luar kota, di kabupaten. Kalau sekarang adalah sifatnya wilayah daerah terdekat dengan sekolah tersebut yang bisa sekolah. Nah, itu kan jadi prediksi nantinya, proyeksinya jumlahnya berapa di daerah situ, memenuhi enggak gitu. Itu bisa digunakan juga. Kemudian kalangan bisnis memerlukan analisis umur dan jenis kelamin untuk perencanaan penjualan usaha. Jadi kalau urusan dengan bisnis, biasanya dia akan melihat, oh di sini jumlahnya sedikit di kota ini penduduknya, maka ketika saya akan melakukan bisnis, pembelinya tidak bisa, sasarannya hanya segini, nggak akan nutup gitu misalnya ya. Itu untuk kalangan bisnis. Jadi proyek ini untuk komposisi biologis sering banget dipakai di berbagai bidang ya. Kemudian untuk jumlah penduduk biasanya ini dijadikan satu dalam tabel atau diagram. Nah, umur biasanya dalam rentang 0 sampai sekian, 5 sampai sekian gitu ya, jenjang 5 tahun biasanya. Kemudian komposisi penduduk menurut umur dipengaruhi terhadap struktur penduduk pada wilayah atau negara. Nah, jadi struktur umur muda, kelompok penduduk kurang dari 15 tahun. Atau bisa jadi seperti ini. Usia produktif. Nah, berarti usia produktif usia berapa? Kita bisa lihat usia muda ya, remaja, mungkin dari 15 sampai 20 tahun atau 20 sampai 25 tahun yang akan kita gunakan. Nah, atau jumlahnya lebih dari 40% ya. Misalkan yang untuk usia mudanya. Nah, usia tua. Nah, nanti akan dibandingkan nih terkait dengan usia muda dan tuanya ya. Usia tua lebih dari 65 tahun, jumlahnya pasti lebih sedikit biasanya. Nah, ini berarti kan kita bisa melihat ya bahwa usia produktif lebih tinggi daripada usia yang sudah tidak produktif atau usia lansia. Nah, ini nanti digunakan juga untuk komposisi. Ini contohnya teman-teman. Jadi kita lihat, nggak usah lihat tahunnya ya, lihat di sininya. Jadi kita lihat untuk umur rentangnya seperti ini, kemudian penduduk laki-laki, perempuan, ini berdasarkan jenis kelamin, ya. Ini per 1000 jiwa, ya. Nah, gitu. Kemudian jumlah penduduknya total sekian.
Ini dari mana? Ini dari total jumlah antara laki-laki dan perempuan, ya kan? Nanti kita bahas lagi rumus-rumusnya ya. Kalau untuk menghitung sebuah persentase, misalkan perbandingan, ya, ada perbandingan, ada proporsi, ya, ada apalagi nanti banyak ya. Kalau perbandingan ya cuma dibagi aja dikali 100 ya. Kalau rasio, ke arah rasio dikali 100. Nah, rasio itu sama aja persentase bentuknya ya. Nah, tinggal perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Ya udah, laki-laki per perempuan dibagi berapa? Misalkan 12.304 per 11.852 diperkecil perbandingannya. Nah, ini nilainya mutlak teman-teman, tidak bisa ada koma ya, makanya nilainya mutlak. Kalau koma nanti bagian tubuh mana yang akan jadi komanya? Jumlah laki-laki dibanding perempuan di wilayah desa Pahuripan misalkan itu sebesar 3,24 dibanding 4,01 misalkan. Nah, 2,24 sama 0,01 nya apa? Bagian lengan, apa bagian separuh tubuh gitu. Itu nggak bisa ya, itu terus wajib, syaratnya adalah untuk ini mutlak ya. Oke, ini gambaran piramid penduduk. Nah, kita lihat di grafik komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Nah, pada saat tertentu berbentuk piramid ya. Jadi kalau udah berbentuk piramid ini dia sudah imbang ya, mendekati imbang komposisinya. Nah, kita lihat ya, ada ekspansi konstruktif ya. Kita lihat ada ekspansi konstruktif, ekspansif, ada konstruktif, ada stasioner. Stasioner berarti tetap, laju penduduknya tuh tetap ya. Kalau ekspansif kita lihat ya, dari jumlah laki-laki dan perempuannya. Jadi ini melihat gambaran ya, cuma dalam bentuk diagram teman-teman. Kalau tadi tabel, ini diagram, gambaran diagramnya. Jadi hanya untuk penampilan aja bahwa ketika bentuknya seperti ini, dia termasuk ke arah ekspansif, konstruktif, atau stasioner, tetap ya. Nah, ini next Nah, kalau ekspansif bentuknya seperti ini ya teman-teman, harus diingat nih. Jadi penduduk muda atau ekspansif ini menunjukkan bahwa kelompok umur muda berarti lebih banyak apa lebih sedikit seperti ini kelompok umur mudanya? Lebih banyak. Lebih banyak. Yang bawahnya gendut ya, ini ya, nih bawahnya gendut. Berarti dia angka kelahirannya lebih banyak apa tinggi dari kematian? Kalau usia mudanya lebih banyak, berarti fertilitasnya lebih tinggi ya. Makanya disimpulkan ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran dan kematiannya sama dengan apa? Tingginya sebenarnya ya. Walaupun mungkin jumlah lahirnya lebih tinggi, tapi ini dikomposisikan bahwa jumlah kematiannya karena seperti ini ya lebih kecil, berarti dia kematiannya juga cukup tinggi karena sedikit lansianya, tapi kelahirannya juga banyak karena jumlah produktifnya di usia mudanya juga tinggi, berarti fertility dan mortality-nya tinggi. Paham sampai sini teman-teman? Paham, Pak. Ya kan, jadi gambarannya seperti ini. Kemudian kita lihat yang konstruktif. Nah, jadi penduduk berada dalam kelompok termuda, jumlahnya sedikit, yang paling bawah itu ya. Nah, kemudian tingkat kelahiran turun dengan cepat, tingkat kematian rendah. Nah, ini di negara-negara udah maju biasanya seperti ini ya. Jadi kelahirannya sedikit, kematiannya sedikit. Produktif, yang usia hidup tuh produktifnya adalah paling tinggi ya, jadi ditekan kelahirannya, tapi yang meninggal juga jarang, yang hidup
masih hidup ini yang bisa sedang menikmati ya gitu ya. Ini kalau di negara maju sudah seperti ini ya. Kemudian kita lihat stasioner. Banyak penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama kecuali pada kelompok umur tertentu. Nah, di sini tingkat kelahiran rendah dan kematian rendah. Nah, ini di negara yang lebih udah maju lagi. Dia udah apa ya? Paling nyaman lah di zonanya ya. Yang tadi tuh masih ini negara makmur lah ya, bukan maju berarti. Tadi yang Jepang, Swedia, Singapura itu yang konstruktif, ya berkonstruktif. Nah ini yang sudah stasioner. Stasioner berarti apa? Sudah konsisten ya, tetap bagus gitu namanya. Jumlah perempuan laki-lakinya bisa sama kanan kiri ini kan, imbang, kelahirannya juga sedikit, kematiannya sedikit. Nah gitu. Kalau yang tadi kan masih acak kabul ya. Istilahnya apa acak kabul tuh? Nah ini masih beracak-acak ya, konstruktif, tapi udah mendekati hampir rapi gitu ya. Masih ngalor ngidul nih, masih ada yang panjang sini, macam ini gitu. Itu bedanya. Nah kemudian lihat komposisi sosial, ada tingkat pendidikan, status perkawinan ya. Jadi untuk tingkat pendidikan ini, hal yang perlu diperhatikan adalah penduduk menurut kepandian membaca dan menulis ya, tidak ada buta huruf atau masih ada gitu ya. Jadi yang mengikuti jenjang formal atau yang tidak formal ada tidak gitu ya. Jadi status sekolahnya bagaimana. Nah ini komposisi sosial untuk tingkat pendidikan ya. Status perkawinan ya menyesuaikan aja, berarti berapa jumlah yang sudah menikah, yang belum, yang nikah sirih berapa gitu ya. Yang memiliki jumlah istri lebih dari satu siapa misal gitu ya, atau tentang perceraian, jumlah perceraian berapa angkanya ya, itu dari komposisi sosial. Nah menurut status sekolah dan angka buta huruf ini kalau ditampilkan dalam bentuk tabel ya, jadi kalau bentuk tabel dia biasanya bukan bentuk rentang tadi ya, umur rentang. Kalau ini dalam bentuk persentase. Berapa persenkah yang ikut SD ya, yang berjenjang pendidikan SD? Nah, berapa persenkah yang lulus SMP sekolah terakhirnya ya? Nah itu dalam bentuk persen. Kemudian buta huruf. Buta huruf dia biasanya dengan usia dan hasilnya adalah persentase totalnya. Jadi usia 10 tahun berapa persen yang ada, nanti dari 100% jumlah penduduk yang di situ berarti ada sekian persen di usia 10 tahun yang memang belum bisa baca tulis misalkan, tentang usia ya. Nah ini dia pengukuran struktur demografi. Tadi ya ada dua hal, absolut dan relatif. Absolut berarti dia bulat atau mutlak. Nah jadi nggak bisa ada koma-koma, nggak bisa ada 0, nilainya adalah mutlak dan bulat. Ingat ya teman-teman, itu absolut. Nah kalau relatif dia arahnya ke pengukuran bilangan relatif. Dia bisa proporsi, persentase, perbandingan ya, rasio. Nah ini semuanya ada cara menghitungnya juga ya. Persentase, pokoknya kalau bilang persentase teman-teman jangan sampai lupa, kalikan 100 itu persentase. Misalkan perbandingan nih, kalau proporsi berarti apa? Proporsi lebih banyak perempuan dari total jumlah perempuan dan laki-laki. Misalkan perempuan ibaratnya A, laki-laki B misalkan ya. Jadi kita bisa bikin rumus proporsinya adalah A per A plus B. Laki-laki dibagi laki-laki ditambah perempuan dari total penduduk laki-laki dan perempuan. Itu proporsi namanya. Kalau persentase tinggal proporsi dikali 100. Namanya persentase berapa persen jumlah laki-lakinya. Jadi laki-laki per jumlah penduduk kali 100.
Paham sampai sini teman-teman? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, itu proporsi. Bedanya apa? Kalau perbandingan hanya membandingkan, tadi saya bilang laki-laki per perempuan, jumlah laki-laki dibagi perempuan itu perbandingan. Kalau mau dipersentasekan namanya adalah rasio untuk perbandingan ini. Berapa rasio laki-laki dibanding perempuan? Berarti laki-laki per jumlah perempuannya dikali 100, itu yang namanya rasio. Nah, kalau kita lihat jenis data yang termasuk absolut atau mutlak ya, atau bulat, itu seperti jumlah penduduk, jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Nah, jadi udah kita bahas. Oh, ini udah ya. Ini bedanya. Nah, kalau kita lihat di data ini ya, kita bisa lihat bahwa ada data terkait dengan persentase, ya, ada data terkait dengan jenis kelamin, ada data terkait dengan jumlah. Kalau kita mau melihat ya nilai proporsinya untuk tingkat jenjang pendidikan di SD misalkan ya, ada yang tahu nggak cara menghitungnya? Tadi kan rumusnya udah dijelasin ya. Kalau untuk tingkatan SD, kita menghitung proporsinya berdasarkan jenis kelamin. Coba ngitungnya gimana? Hitungnya caranya. Halo, suara saya masih jelas? Terdengar. Jelas semua. Ya, hitungnya nanti kalau proporsi berarti tadi ya rumusnya dari laki-laki dibagi jumlah ini. Jumlah ini kan hasil dari laki-laki plus perempuan, ya kan? Itu proporsi. Kalau perbandingan perempuan atau laki-laki perempuan, berarti tinggal dibandingkan, dibagi jumlah ini dibagi ini. Kalau ini berdasarkan kelamin ya, jenis kelamin. Nah, kalaupun kita pengen melihat persentasenya, ya perhitungan persentase, itu bisa saja kita lihat di sini. Ini kan jumlah, ini kalau untuk persentase yang ini adalah jumlah dari ini dikali 100% ya. Bisa lihat kita misalkan dengan rumus tadi proporsi adalah tadi laki-laki, misalkan kita pengen lihat proporsi laki-laki dibagi jumlah ini dikali 100%, hasilnya adalah ini ya, ini proporsi. Paham ya, hasil ini dari perhitungan tadi, proporsi. Oke, coba saya mau tanya, kalau rasio sekarang, jadi kan proporsi persentase udah ya, rasio jenis kelamin perempuan terhadap laki-laki berdasarkan dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi. Hitungnya gimana teman-teman? 50,57 per 6, bukan 50,57, 50.570 per 61.427 Terus? dikali 100, Pak. Iya, itu hasilnya rasio ya. Nah, betul ya. Jadi jangan sampai kebolak-balik antara persentase dan rasio ya, teman-teman. Persentase berarti pembilangnya dibagi dengan jumlah mana yang akan diproporsikan, dipersentasekan. Kalau untuk rasio berarti dia nilai perbandingan dikali 100. Paham ya sampai sini ya? Nanti kalau ada soal gitu teman-teman harus ngerti, jangan kebolak-balik ya. Nah, kita lihat komposisi penduduk berdasarkan status perkawinan. Nah, kita lihat tadi kan tabel, sekarang bentuknya histogram. Nah, kira-kira gimana nih menghitungnya? Untuk menghitung jumlah jumlah perkawinan ya. Jadi ada kawin, cerai,
cerai mati, belum kawin. Nih kategorinya. Tadi kan kategorinya cuma 2 ya, laki-laki dan perempuan. Kalau ini ada 3, belum kawin, kawin cerai, cerai mati. Nah, kita akan membandingkan nih ya, jumlah antara cerai ya, prosentase cerai di data histogram gini, hitungannya gimana? Cerai, prosentase cerai. Ayo. Dilihat dari angka sampingnya Pak, jumlahnya. Ya, misalkan berarti rumusnya cerai ya dibagi total yang belum kawin, yang kawin, yang cerai mati gitu ya, dikali 100. Nah, nanti kita lihat angkanya. Biasanya angkanya akan nampak di sini. Kalau ini totalnya berapa semuanya? Tahu nggak? Nilai N populasinya berapa? Nggak tahu, karena nggak ada data N-nya. Jadi ini hanya untuk melihat komposisi penduduk saja gitu ya. Tadi ingat ya komposisi apa? Nah, tapi malah untuk menghitung persentase rasio ini belum bisa. Karena apa? Datanya hanya dilihat untuk melihat komposisi aja, yang cerai, yang kawin, yang cerai mati itu berapa totalnya. Tidak secara detail ada N populasinya berapa totalnya. Nah, ini harusnya kalau data seperti ini harus ada data total dari sekian banyak sampel yang telah digunakan. Itu yang sebenarnya yang baik seperti itu. Makanya ada harus N berapa, sampel berapa, gitu ya teman-teman. Oke, next. Ini komposisi penduduk berdasarkan status perkawinan. Nah, ini bentuk tabel. Kalau tadi bentuk histogram ya. Next aja. Ini secara ekonomi ya. Ini secara geografis ya. Di perkotaan berapa, di pedesaan berapa, yang ada di kota ditambah desa total jumlahnya berapa. Nah, kalau angka-angka seperti ini nih juga bisa dihitung dengan tadi rumus persentase dan proporsi, persentase ya, perbandingan, dan terakhir apa tadi, rasio gitu. Nah, kita lihat masuk ke dinamika penduduk teman-teman ya. Ini saya sampai jam 8 lebih berapa ya tadi, saya lupa, 45 apa berapa lah ya. Nggak apa-apa ya, nanti Mbak lewat sedikit nggak apa-apa ya. Habisnya ada kuliah lagi nggak? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ya wis, saya ngebut ya. Oke, ini dinamika penduduk teman-teman ya. Jadi kita masuk ke dinamika penduduk, yaitu sebuah pertumbuhan penduduk yang merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Dinamika istilahnya ya. Kalau kelompok ya dinamika kelompok. Sama sebenarnya, cuman sasarannya saja. Ya. Nah, komponen pertumbuhan penduduk tadi dilihat dari kelahiran, ada kematian, ada perpindahan ya, masuk, ada yang keluar. Nah, faktor penambah di sini yang disebut tadi ya, dinamika penduduk yang bisa menambah atau mengurangi. Yang pertama yang bisa menambah pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran. Yang kedua adalah migrasi masuk. Makanya kalau setiap tahun ada orang yang mudik ya, atau arus baliknya tambah di Jakarta, ya udah, berarti dia termasuk sumbangsi dengan tadi ya, dinamika penduduk di penambahan ya. Makanya kemarin setelah ada kasus terlalu overload ya penduduk di wilayah daerah yang datang ke Jakarta, dari Pemkot ya Jakarta membatasi ya jumlah si migrasi dari desa ke Jakarta itu. Karena apa? Kalau yang belum punya kemampuan, keterampilan ya, dia pergi ke Jakarta, sama aja bunuh diri ya, nyari kerjaan di sana.
kecuali dia punya kemampuan, punya keterampilan, punya bekalnya ya pun pernah sekolah, pernah pelatihan atau apapun, insya Allah bisa untuk menjadi imigrasi ya, orang imigrasi, bukan imigrasi, menjadi migran yang dari desa ke Jakarta yang memenuhi kualifikasi atau syarat. Tapi kalau nggak punya apa-apa ya nambah pengangguran aja di sana, akhirnya jadi masalah tadi, kependudukan tadi. Makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan. Nah, kemudian yang mengurang, ada kematian, ada migrasi keluar. Makanya dulu era tahun 90-an ya, kurang lebih 94 apa 5 atau 6, udah lahir belum? Belum ya. Nah, sekitar tahun itu dulu warga di Pulau Jawa ya itu melakukan migrasi besar-besaran ke luar Jawa. Ada yang ke Papua, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Kalimantan ya. Di mana tempat di sana masih luas untuk memberikan mereka sebuah kehidupan atau ladang kehidupan, entah bercocok tanam, entah bekerja di pabrik atau apa. Yang jelas di sana luas, masih memadai untuk meningkatkan kualitas hidupnya, untuk kehidupannya juga. Itu ya. Tapi kalau tadi nggak punya bekal, nggak punya kemampuan, nggak ada, nekat aja ke Jakarta. Kan banyak kan gitu ya orang daerah, saya pengen sukses ke Jakarta gitu ya. Belum tahu kalau di Jakarta lebih kejam daripada di daerahnya. Ya gitu ya. Oke, kemudian komponen pertumbuhan penduduk. Nah, ini dia. Ada perubahan reproduksi, ya, pertumbuhan alami natural increase, ada net migration. Jadi untuk pertumbuhan penduduk ini kita bisa melihat rumus dengan memprediksi ya, dari PO itu adalah jumlah penduduk pada waktu terdahulu ya, tahun yang dulu ya gitu. Nah, kemudian PT, nah PT ini jumlah penduduk pada waktu yang akan datang. Nah, nanti kita lihat ya caranya ya. Kemudian B ini adalah jumlah kelahiran ya. Nah, D ini adalah jumlah kematian. Nah, kemudian M, O dan MI itu migrasi keluar jangka waktu kedua kejadiannya, dan MI adalah migrasi masuk pada jangka waktu kedua kejadiannya. Kita lihat contohnya. Dalam bulan Januari 2017, jumlah penduduk kecamatan X sebesar 214.300 orang. Jumlah kelahirannya 3.165 orang dan jumlah kematian sebesar 1.912 orang. Nah, pada tahun itu jumlah migrasi masuk sejumlah 400 orang dan jumlah migrasi keluar sejumlah 40 orang. Pada bulan Januari 2018, jumlah penduduk kecamatan X adalah, nah tadi rumusnya ya, kita akan memprediksi ke depan ya di PT kan, PT kan prediksi ya jumlah penduduk di tahun 2018 nanti. Ini kan mungkin tahun 2017. Kalau sekarang ya 2021, berarti misalkan akan memprediksi tahun 2000 berapa? Sekarang 2021. Nah, 2025 misalkan boleh, nggak masalah, kita prediksi bisa. Yang penting tahu ya jumlah penduduknya berapa, jumlah kelahirannya berapa, jumlah kematiannya berapa, dan jumlah migrasi masuk dan keluarnya berapa. Nah, tinggal masukin rumus aja teman-teman. Jadi PT sama dengan ya jumlah penduduk di tahun awal berarti misalkan sekarang 2021 ya berarti tahun 2021 ini gitu ya. Berarti berapa di situ? Tulis ya, ditambah jumlah kelahiran tadi ya, B-nya dikali dengan jumlah dikurangi dengan jumlah kematiannya ya, lahir dikurangi kematian, ditambah dari jumlah yang masuk dikurangi jumlah yang keluar. Nah, inilah hasilnya prediksi terkait dengan jumlah penduduk pada tahun berikutnya yang kita prediksi di tempat tersebut gitu.
bebas ya mau tahun berapa, yang penting datanya ada di tahun pertama gitu. Oke, kita lihat ukuran demografi. Nah, ada kelahiran, fertilitas. Ini kemampuan real seorang wanita untuk melahirkan. Kemudian lahiran, live birth, itu terlepas dari bayi dari rahim ibu dengan tanda-tanda kehidupan, masih bernafas, bergerak. Lahir tanpa tanda kehidupan berarti lahir mati. Stillbirth, setidaknya 28 minggu dalam kandungan, tidak dianggap sebagai peristiwa kelahiran. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini sering terjadi, tidak dicatat. Oke, teman-teman. Nah, ini akan berpengaruh terhadap total jumlah kelahiran yang ada di tempat tersebut. Nah, sebenarnya kalau untuk syarat yang ini ya bisa saja terjadi. Yang dicatat berarti hanya laporan kematian. Kalau laporan kelahirannya dia tidak tercatat karena dianggapnya adalah, nah ini syaratnya ya, harus lebih dari 28 minggu di dalam kandungan, dianggapnya dia sudah lahiran atau sudah jadi janin ya. Tapi kalau belum ya berarti hanya dicatat adalah kematiannya saja. Kemudian next dulu. Nah, ini faktor yang mempengaruhi fertilitas yang menurut Davis dan Black dalam mantra. Yang pertama intercourse, ada conception, ada gestation atau birth ya. Yang pertama intercourse ini umur mulai berhubungan, debat permanen, kemudian lamanya masa reproduksi yang hilang karena perceraian atau perpisahan atau long distance ya, kerja jauh gitu ya. Nah, kemudian abstinence sukarela ya, kemudian ada abstinence terpaksa sehingga dia apa ya, ya karena enggak dari istilahnya dari hati ikhlas atau apa, akhirnya terjadi masalah-masalah seperti ini ya. Ada frekuensi intercourse-nya yang mungkin tidak banyak ya, sekedarnya aja ya. Nah, kalau untuk conception ini terkait dengan kesuburan, kemandulan biologis tidak disengaja ya, terus penggunaan dan tidak alat kontrasepsi, kemudian ada kemandulan yang disengaja ya, dengan sterilisasi, dengan mastektomi, kemudian dilakukan vasektomi ya, vasektomi tadi, terus ditutup jalan dipotong jaluran yang untuk menjadi pertemuan ya di sperma dan sel telurnya gitu, misalkan di laki-laki ya tadi vasektomi dipotong ya, sehingga atau diikat sehingga dia tidak bisa menyalurkan sel sperma ke dalam rahimnya si perempuan ya, atau mungkin ditutup reproduksi di sel spermanya itu ya, di vasektomi, dibedah, ditutup ya. Kalau di hewan itu namanya adalah dikebiri ya, sehingga dia tidak bisa mempunyai keturunan lagi. Kemudian ada gestation atau birth. Nah, ini ada kematian janin karena faktor yang tidak sengaja, ada kematian janin karena faktor yang disengaja. Nah, ini. Ya. Jadi semua ini bisa berpengaruh terhadap masalah fertilitas atau kelahiran. Oke, ukuran fertilitas. Tingkat fertilitas kasar atau growth birth rate itu rumusnya adalah growth birth rate atau CBR ya, tadi sama dengan B itu adalah lahirnya ya, jumlah lahirnya per PM ya dikali 1000. Nah, kemudian untuk general fertility rate ya, nah umum itu GVR-nya B per PL dikali 15 sampai 46 dikali 1000. Nah, kemudian untuk menurut umur ya, ini ada SPFRI, ini adalah age specific fertility rate ya.
Jadi ada BI ya, kemudian sama dengan BI dibagi PFI kali 1000 itu 1000 apa ya istilahnya, di konstantakan 1000 penduduk ya, 1000 orang. Nah, kemudian tingkat fertilitas total fertility rate. Nah, kita lihat di sini ada B jumlah kelahiran selama 1 tahun, P itu jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dan K adalah konstanta. Konstanta ini per 1000 penduduk Indonesia gitu. Nah, untuk kebaikan dan kekurangan CPR ini ya, kebaikannya sederhana karena hanya memerlukan keterangan tentang jumlah kelahiran dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Kemudian kekurangannya tidak memisahkan penduduk laki-laki dan perempuan yang masih kecil dan yang sudah berumur 50 tahun ke atas, jadi dipukul rata semuanya. Kemudian general fertility rate ya, GFR. Nah, rumusnya seperti ini, GFR B per P ya 1 pangkat F 5 dikali 4 kali 9, nah kemudian dikali K. Nah, jumlah ini min ya, bukan kali, ini min harusnya. Nah, dikurangi jumlah kelahiran selama 1 tahun itu B PF 15 sampai 49 itu jumlah penduduk wanita yang berumur 15 sampai 49 tahun pada pertengahan tahun. Nah, rentangnya dipakainya adalah 15 sampai 49 tahun. Kemudian kebaikannya lebih cermat dari CBR, memperhatikan wanita yang expose to risk. Kemudian kelemahannya tidak membedakan risiko melahirkan dari berbagai umur. Kemudian ada rumus lagi ya, tenang teman-teman, banyak rumus di sini ya. Nah, X specific fertility rate ya, angka kelahiran menurut kelompok umur. Ini ada jumlah bayi yang dilahirkan oleh perempuan ya, kelompok umur I ya. Kemudian ada konstanta tadi, konstanta 1000 ya. Kemudian ada jumlah perempuan kelompok umur I pada pertengahan tahun tertentu. Nah, X specific fertility rate ya, SFFR ya, atau angka kelahiran menurut kelompok umur. Nah, ini nanti baca ya kelebihan dan kurangannya. Nah, kita lihat ya perhitungan ASFR DKI Jakarta. Nah, tadi ASFR rumusnya ingat ya. Ini ya, kita menghitung coba ya untuk di wilayah Jakarta tahun 1970. Nah, ASFR ini di tiap 1000 orang berarti istilahnya di kolom 4 ya. Kalau umur wanita kolom 1, penduduk wanita tengah kolom 2, kelahiran adalah kolom 3, dan ASFR tiap 1000 adalah kolom 4. Rumusnya sama dengan ya, jadi kelahiran dibagi penduduk wanita tengah tahun dikali 1000. Misalkan kita lihat di rentang umur, ini kan rentang umurnya 15 sampai 49 tahun ya teman-teman. Tadi di rumus sudah ditentukan, sehingga nah ini ya, sehingga kita bisa lihat di tabel tentang usianya sekian. Di pertengahan usia 15 sampai 49 tahun kita lihat, misalkan di usia 30 dari 34, nilai ASFR-nya berapa? Berarti dari kelahiran yang ada di sini dibagi dengan penduduk wanita warga negara ini ya, tengah tahun ini, dikali 1000 per 1000 penduduk. Nah, totalnya berapa? Inilah nilai ASFR-nya. Kemudian ada total fertility rate TFR ya, angka kelahiran total. Nah, I ini adalah kelompok umur 15 sampai 19 tahun sampai dengan 45 sampai 49 tahun. ASFRI itu jumlah kelahiran per 1000 perempuan kelompok umur 15 ya.
sama ya. Kemudian ada total fertility rate adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksi. Kita lihat caranya dari tabel sebelumnya ya, TFR sama dengan 5 jumlah I, nah sama dengan 1 kali ASFR. Nah 5 tahu kan ya tadi, udah rumusnya 5 dikali jumlah, nah jumlah berarti ada 60, 190. Ini diambil dari tabel tadi ya, ini ya, tambah 197, 251 dan sebagainya. Nah akhirnya totalnya bisa diketahui ya, dari 5035 per 1000 wanita usia 15 sampai 49 tahun atau 5,0, ini bukan 5, ya, 5035 tiap wanita usia 15-49 tahun. Jadi TFR merupakan ukuran untuk seluruh wanita usia 15 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Nah, sekarang membahas tentang mortality ya, kematian. Nah, yaitu hilangnya sebuah tanda-tanda kehidupan. Udah tahu ya meninggal apa ya. Nah, faktor-faktornya yang bikin anti mortalitas yaitu tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi ya, jadi bisa ditekan angka kematiannya. Fasilitas kesehatan yang memadai, lingkungan yang bersih, teratur, kemudian ada ajaran agama yang tidak boleh bunuh diri. Nah itu juga menekan ya untuk anti mortalitas. Tapi untuk pro yang mendukung kematian ya, itu ada kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Saat ini nih pandemi kan banyak banget ya yang menjadi pro mortalitas karena COVID-19 itu banyak. Nah, kemudian kurangnya fasilitas, sering terjadi kecelakaan, adanya bencana ya, terjadi peperangan, dan mungkin tadi bencana pandemi COVID-19 juga bisa menjadi pro mortalitas. Nah, ukuran mortalitas itu bisa kita nilai dengan crowd death rate ya, nilai tingkat kematian kasar. Tadi kelahirannya B, ini death ya, meninggal. Ingat ya, rumusnya cuma bedanya di D sama B-nya aja. Tapi ini sama ya. Sorry ya, suara saya mau habis nih. Nah, kemudian kita lihat rumus untuk angka kematian kasar, teman-teman. Di sini nilai CDR sama dengan death ya, atau angka kematian dibagi dengan jumlah penduduk dikali konstanta 1000 penduduk ya. Ini mewakili dari 1000 penduduk per 1000. Nah, ini angka kematian kasar, nanti bisa dibaca ya, teman-teman. Ini juga sama ASDR, bedanya tadi menghitung kelahiran ya, ini menghitung kematian, rumusnya sama, cuman bedanya di angka kematiannya. Nah ya, sama kayak tadi. Kemudian angka kematian bayi AKB. Nih AKB ini infant mortality rate ya, IMR atau AKB sama ya, sama. Itu rumusnya D kematian, D itu kematian ya, death, 0 sampai kurang dari 1 tahun. Jadi jumlah kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun pada 1 tahun tertentu di daerah tertentu. Kemudian dibagi jumlah lahir hidup, jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu di daerah tertentu dikali 1000 konstanta ya, kita pakai 1000. Nah ini dia contoh ya, jadi ada di Indonesia tahun 1980 angka kematian bayinya adalah 98 per 1000. Artinya ya, pada tahun 1980 terjadi kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tersebut. Nah ini kesimpulannya ya. Jadi kalau hasilnya seperti ini, kita bisa simpulkan seperti ini ya.
Kemudian kita bahas migrasi. Nah, ini pindahnya penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain ya. Entah itu ke bagian negara atau wilayah atau mana. Jadi migran ini adalah orang yang pindah tempat tinggal secara permanen. Nah, kemudian mover, orang yang berpindah-pindah. Nah, gitu ya. Nah, jenis-jenis migrasi ini ada in-migration, out-migration, ya, migrasi neto dan migrasi bruto. Kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi, ya, menurut Evers Ashley ada 4 faktor, ya. Mungkin ada kenapa mereka pergi dari daerahnya, ya. Mungkin ada faktor rintangan, ya, ada masalah, ada hal yang mungkin tidak ditemukan, dia pengen mencari hal baru gitu ya, atau faktor pribadi. Nah, kita lihat ukuran migrasi. Jadi angka mobilitas proporsi banyak penduduk yang pindah secara lokal mover dalam jangka waktu tertentu dengan banyakkan penduduk. Rumusnya adalah migrasi sama dengan migrasi move ya, mover, karena ini perpindahan ya. Nah, dibagi jumlah penduduk dikali 1000 konstanta. Jadi ingat kalau melahirkan tadi kelahiran adalah B, kematian D, kalau migrasi berarti M ya. Mover berarti M besar. Ini kita kalau melihat untuk orang, banyak proporsi orang yang pindah-pindah ya. Ingat ya, tadi proporsi ada, pokoknya kalau proporsi dibaginya adalah jumlah total. Entah itu usia, entah itu migrasi, entah itu lahir, entah itu mati ya, itu proporsi. Kemudian ukuran migrasi nih, migrasi yang masuk in berarti ya, migrasi in atau I itu jumlah migrasi masuk dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Nah, ini sama, ini adalah angka migrasi neto ya, neto. Jadi neto ini dimana angka migrasinya dihasilkan dari jumlah migrasi masuk dikurangi keluar ya, dibagi total penduduk pertengahan tahun dikali 1000. Nah, kalau ini migrasi bruto. Nah, bruto berarti ditambah. Nah, keluar masuknya ditambah dibagi jumlah total pertengahan tahun tempat tujuan ya, ditambah yang dari asal dikalikan 1000. Nah, coba kita lihat pada suatu desa diketahui 35 bayi yang lahir dalam waktu 1 tahun terakhir. Jumlah populasinya penduduk desa ada pertengahan tahun adalah 10.000 jiwa. Jumlah wanita usia subur pada pertengahan tahun adalah 1000 jiwa. Berapa general fertility rate pada penduduk desa tersebut? Nah, ini nanti teman-teman bisa digunakan untuk belajar rumus tadi ya, menghitung. Nanti kita akan cek ya sebagai assignment atau tugas dalam belajar menghitung ya, menghitung. Tadi rumusnya ada semua, penjelasan dari rumus ada, tinggal apa yang ada di sini dimasukkan saja ya. Pertanyaannya apa? General fertility rate ya, berarti kelahiran tadi yang pertama kita bahas tadi. Kemudian ada lagi latihan yang kedua, ini untuk proporsi B, GFR. Nah, melihat angka GFR ya. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini ada 2 soal, silahkan buat perhatian teman-teman, nanti bisa kita diskusi ya di forum diskusi saya akan sediakan kalau masih belum paham. Dan nanti hasil dari yang sudah teman-teman buat ya, menghitung ini pakai Word aja, nggak usah ada pendahuluan dan sebagainya, cuma dihitung aja yang latihan 1, latihan 2 dihitung sesuai rumus yang tadi.
kemudian teman-teman submitkan. Nanti kita lihat satu-satu mana yang perlu diperbaiki, yang kurang pas ya. Insya Allah kalau ada waktu kita bahas di diskusi gitu. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep demografi kependudukan. Mungkin itu, terima kasih banyak. Mohon maaf bila banyak hal yang kurang saat penyampaian kuliah ini. Semoga sehat selalu teman-teman semua dan semangat. Dari saya sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.